Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, mari sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang akan kita tiba hari ini mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Untuk memimpin doa kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengikuti pelajaran, marilah kita terlebih dahulu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Saya coba absen terlebih dahulu. Ali Rifki, Abdul Kamil, Fajar Ramadan, Aldi Miftahul Arifin, Abu Saidan, Nur Hasan, Hayyim Baki, Muhammad Khalil, Abdul Mukid, Zainur Rahman, Saifullah, Muhammad Hafid, Habibur Rahman, Eko Bahtiar, Imam Mamsori, Hadir. Nian. Ya, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Di mana pelajaran hari ini yaitu tentang bank sentral. Nah, sebelum menginjak kepada bank sentral, saya mau nanya terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Yaitu materi sebelumnya adalah materi tentang keuangan. Saya tanya, mungkin kalian sudah paham atau mungkin juga sudah ingat tentang materi-materi yang telah lalu, yaitu pengertian lembaga keuangan. Coba siapa yang tahu pengertian lembaga keuangan secara luas? Ya, itu mungkin Lembaga keuangan yaitu perkumpulan aturan atau cara pikir yang baku yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. ya, bagus. Itu pengertian lembaga keuangan secara luas. Kemudian ada pengertian lembaga keuangan secara ringkas. Coba siapa yang tahu? Ya, yuk. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana unit defisit. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat dengan materi yang telah lalu. Kemudian coba sebutkan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Apa yang tahu? Saya Pak. Ya, yuk. Jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank kreditan rakyat. Ya, bagus. Terakhir, sebutkan peran bank umum. Apa yang tahu? Ya. Ya, Hasan. 1. Menyediakan berbagai jasa perbankan. 2. Sebagai jantungnya perekonomian. Ya. 3. Melaksanakan kebijakan moneter. Bagus. Jadi itu tentang lembaga keuangan materi yang telah lalu. Sekarang kita menginjak pada materi sekarang, yaitu tentang bank sentral. Ya, bank sentral.
saya sampaikan dulu tentang kompetensi dasar Bank Sentral. Kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia. 4.6 menyajikan peran Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia. Indikator menjelaskan pengertian Bank Sentral, menjelaskan fungsi dan tujuan Bank Sentral, menjelaskan wewenang Bank Sentral. Kemudian 4.6-nya membuat pola hubungan dan menyimpulkan tentang Bank Sentral. Menyajikan peran Bank Sentral dalam perekonomian Indonesia melalui media lisan dan tulisan. Nah, kemudian tujuan. Ya, jadi kalian di dalam mempelajari Bank Sentral ini nanti tujuannya yaitu kalian bisa menjelaskan tentang pengertian Bank Sentral, juga fungsi, tujuan, dan bahkan juga wewenang dari Bank Sentral. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian buat kelompok, ya, buat kelompok di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yuk, silakan buat kelompok. Setelah kalian buat kelompok, tugasnya adalah nanti saya akan menampilkan sebuah video, di mana nanti kalian jelaskan pengertian dari Bank Sentral, kemudian tujuan, fungsi, dan wewenang dari Bank Sentral. Nah, untuk pelajaran hari ini, kalau kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu, ya, Bank Sentral dengan lembaga keuangan itu masih ada hubungannya. Karena lembaga keuangan itu pasti ada hubungannya dengan bank. Terutama di sini adalah Bank Sentral. Bank Sentral. Nah, sekarang tugasnya kalian kerjakan itu, jelaskan pengertian Bank Sentral, kemudian jelaskan tujuan, fungsi, dan wewenang Bank Sentral. Ini saya tampilkan videonya. Silakan kalian simak dengan seksama, kemudian dicatat hal-hal yang mungkin diperlukan. Halo teman digital, berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Di antara kalian nih Silakan perhatikan. atau mungkin seminggu bang, pasti baru punya ya guys. Oh ya guys, berbicara soal bank, teman digital pasti tahu kan Bank Indonesia itu loh. Dalam pengetahuan awamnya, bank yang mencetak uang rupiah atau tempat penyimpanan harta karun Indonesia.
Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama The Javers Bank yang digunakan pada masa Imperial Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan juga, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. 3 bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melakukan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dan menjaga proyekan atau otoritas jasa keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku. Namun, difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Tugas lain dari Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia dan juga mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan agar tidak terjadi praktik yang salah dan merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya guys, yaitu membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk memberikan laporan. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap bank secara mendalam. Dan 3. Melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik perbankan yang ilegal dan melanggar hukum. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sebagai tempat terakhir bagi perbankan untuk meminjam kredit dan juga untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan karena adanya sikap dan nasabah dari bank itu sendiri. Pinjaman tersebut menjangka waktu maksimal 90 hari dan bank menerima pinjaman wajib dengan jaminan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran nasional. Alat pembayaran yang boleh digunakan di Indonesia, standar alat pembayaran, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Sekedar informasi ini, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang di masyarakat luas, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga cerita mengenai fungsi dan peran Bank Indonesia ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Jika kalian suka dengan informasi ini, silahkan di like dan di share ya guys. Terima kasih sudah nonton. Ya, dari video ini tadi tugasnya kalian Jadi silakan kalian kerjakan tentang bank sentral, yaitu pengertian bank sentral, tujuan, fungsi, dan wewenang. Minggu kemarin sudah saya sampaikan
silakan kalian bawa buku-buku yang relevan sebagai referensi, ya, atau mungkin buku-buku yang lain yang sekiranya bisa menunjang di dalam bank sentral ini. Sudah bawa buku untuk yang referensi? Bagus. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, silakan hasil dari diskusinya itu dipresentasikan ke depan kelas. Yuk, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ayo diskusi, tidak usah ke kelompok yang lain. Nah, kelompoknya sendiri, ayo diskusi. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan tanyakan. Dari video tadi, silakan apa dari fungsi bank sentral. Yuk, kalau ada yang tidak paham silakan tanya. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya? Tanya apa? Ada yang bertanyakan apa? Iya. Apa tujuan bank sentral di semuanya? Tujuan bank sentral itu semua ya, setahu yang kamu sudah. Misalnya ada 3
tulis 3. Ada 4, tulis 4. Ya. Karena banyak tujuannya bank sentral. Silakan tulis. Makanya diskusi. Kalau diskusi itu kan banyak nanti hasilnya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Apa saja tujuannya. Ya, tulis semua. Setahunya kamu. Makanya di diskusi. Berapa nanti? Waktunya masih lama. Tinggal 5 menit lagi. Nanti cukup 1 orang saja perwakilan yang maju ke depan ya. Tidak usah semua kelompoknya maju ke depan. Makanya tulisannya juga harus rapi dan bagus. Jadi nanti yang maju itu biar tahu bacanya. Nanti yang nulis sama yang baca beda. Kemudian pas tidak tahu itu yang membaca. Makanya yang bagus tulisannya. Ini wewenangnya mana? Belum. Oke, segera didiskusikan dengan temannya. Tujuannya sudah, fungsinya sudah, tinggal wewenang. Kalau cuma 1 menit. Wewenang masa temannya banyak, hasilnya cuma 1. Bisa cari lagi. Lihat di buku paketnya. Ya, buka buku paketnya. Kemarin suruh bawa. Ini dapat berapa juga? Masih di fungsi. Yuk, cepat cari lagi. Itu yang lain sudah hampir selesai. Lihat kelompok yang di sini dulu. Ini sampai mana ini? Masih tujuan. Cari di bukunya, di paketnya. Buka. Ini sudah hampir selesai. Selesai. Nih hasilnya. Ya bagus. Kalau mungkin masih ada silakan ditambah atau apa. Karena waktunya masih tinggal 5 menit lagi waktunya. Silakan yang belum.
Sudah. Waktunya sudah habis. Silakan untuk yang mau presentasi dari kelompok, coba yang ini, yuk silakan presentasi hasil dari diskusinya. Kemudian untuk kelompok yang lain, misalnya nanti ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang ini yang lagi presentasi, silakan ditanya ya. Ya. Nah, kemudian misalnya yang di depan, ya misalnya tidak bisa menjawab, kelompoknya bisa dipanggil untuk membantu menjawab juga ya. Yuk, ayo silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Bank sentral. Satu, pengertian bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Dua, tujuan bank sentral. Adapun dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tiga, fungsi bank sentral. Bank Indonesia dapat berfungsi sebagai lender of the last resort dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan. 4. Wewenang bank sentral. 1. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan. 3. Melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan. Ya, itu presentasi dari kelompoknya Imam. Ya. Yuk, kasih aplaus dulu buat kelompoknya. Ya, dari kelompok ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain. Pak, Ya, yuk kelompoknya. apa maksud bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal? Karena perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Ya. Ada lagi? Yuk, silakan bertanya. Coba berikan contoh-contohnya bank umum. Untuk bank umum atau komersial berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Contohnya bank devisa, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Syariah Mega Indonesia. Sedangkan contohnya bank non devisa antara lain Bank Nusantara, Bank Artagraha, dan Bank Jasara. Ya, wis. Yuk, aplaus lagi. Nah, silakan duduk untuk kelompoknya Imam. Kemudian kelompoknya Eko, yuk siapa yang mau maju? Zainur Rahman. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok yang lain perhatikan, nanti kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, ya silakan tanya ya. Yuk. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi bank sentral adalah menetapkan dan mengatur kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran serta mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Ya. Tuh, yuk aplaus dulu. Kemudian dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada Ya, yuk. apa maksud dari kebijakan moneter? Apa yang dimaksud kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Ada lagi ditanyakan? Silakan. Ada Pak? Yuk, silakan. Tujuan utama kebijakan moneter itu apa? Tujuan utama. Tujuan utama
Kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Benar? Jawabannya sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa, yuk kasih aplaus dulu. Silakan duduk kembali. Nah, saya rasa untuk kelompok hari ini, ya tugas kelompok hari ini saya rasa sudah cukup. Kemudian kesimpulan dari materi hari ini yaitu adalah Bank Sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Kemudian tujuan Bank Sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kita lanjutkan pada fungsi Bank Sentral. Apa fungsinya Bank Sentral? Yaitu menetapkan dan mengatur kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, serta mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Wewenang Bank Sentral. Bank Sentral mempunyai kewenangan yaitu membuat kebijakan moneter, kewenangan mengatur sistem pembayaran, dan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, sebelum tugas mandiri ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, yuk. Bank Sentral di Indonesia itu apa, Pak? Ya, Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral di Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Nah, itu termasuk dari Bank Sentral, Bank Indonesia. Yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau BI. Nah, kita lanjutkan pada tugas mandiri. Ya, untuk lebih memahami kalian tentang materi hari ini. Ini nanti tugas di rumah. Tugas yang hari ini silakan kembali lagi ke tempat semula. Yuk, lampunya dirapikan kembali. Ada latihan soal, hanya 5 soal. Bentuknya adalah pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa kasih nama, nomor absennya dikumpulkan. Silakan yang sudah dapat langsung dikerjakan. Itu dikerjakan.
yang tidak paham silakan tanyakan. Tinggal dipilih saja. A, B, C, D, E. Pilihan ganda. Sudah? Yang belum cepat. Ya, ayo dikumpulkan di depan. Akan dikumpulkan. Namanya jangan lupa, nomor absen. Sudah dikumpulkan semua? Kalau sudah, saya tanya, dari guru yang lain, dari mapel yang lain, apakah juga kasih tugas hari ini? Iya. Ada berapa mapel yang masih? 2, 1, 3. 3. Ya, kalau memang ada 3 mapel yang kasih tugas, ini kalian silakan tulis. Ini tugas mandiri, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing, ya di pondok. Ya, silakan kalian mengunjungi website Bank Sentral, yaitu di alamat ini. Yuk, silakan itu ditulis alamatnya www.bi.go.id. Silakan ditulis website Bank Sentralnya. Kemudian tugasnya ya, yang harus kalian cari itu yang pertama adalah sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya Bank Sentral. Kedua, struktur organisasi pengelola bank. 3, nama-nama produk penghimpun. 4, nama-nama produk penyaluran atau kredit atau pembiayaan. Dan yang terakhir, peran bank tersebut dalam pembangunan ekonomi di daerah. Silakan itu dicatat terlebih dahulu. Jadi kalau di pondok nanti kalian sempatkan main ke Lab Putra ya. Di sana sudah ada internetnya, tinggal kalian browsing saja. Ya, itu sudah ada alamatnya. Ya, ada alamatnya. Nanti kalian catat sejarah berdirinya. Ya, Bank Indonesia. Kamu catat sejarah berdirinya Bank Indonesia. Kemudian struktur organisasinya. Ya, pengelola banknya mulai dari tingkat atas ya. Misalnya dari manajernya, direkturnya, sampai bawahannya itu apa strukturnya ya. Kemudian yang ketiga, nama-nama produk penghimpun. Produk-produk penghimpun bank-bank yang umum misalnya tadi. Kemudian nama-nama produk penyaluran kredit atau pembiayaan. Jadi ada bank non, ada devisa, PP,
dan ada bank non devisa. Kemudian peran bank tersebut dalam pembangunan ekonomi di daerah. Nanti kalian cari juga di halaman itu, nanti juga akan ketemu peran bank sentral dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Silakan dicatat dulu. Silakan nanti minta waktu kalau misalnya ada waktu luang ke lab Putra. Di sana sudah kalian bisa mengakses internet. Tugas mandiri ini minggu depan sudah harus terkumpul semua. Kalau misalnya ada yang tidak mau masuk, misalnya ada kepentingan keluarga atau kepentingan yang lain, silakan tugasnya dititipkan ke temannya yang mau masuk. Silakan titipkan ke temannya yang mau masuk. Nanti biar temannya bisikan ke saya. Jadi biar terkumpul semuanya, biar semuanya juga dapat nilai. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah pelajaran hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan suatu ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Nah, untuk minggu depan silakan kalian siapkan atau juga browsing-browsing di internet, kemudian mungkin juga cari buku-buku yang relevan, ya, buku referensi ya, ekonomi kelas 10. Nah, minggu depan materinya itu adalah tentang OJK. Materinya tentang OJK. Silakan nanti kalian cari ya, pengertian dari OJK. Pengertian dari OJK itu apa? OJK. Kemudian tugas dan wewenangnya OJK itu apa? Kemudian juga fungsi dan asas OJK. Dan yang terakhir yaitu strukturnya. Jadi kalian nanti silakan cari buku-buku yang referensi, kemudian buka di internet tentang materi yang akan datang, yaitu tentang OJK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Bismillah.